Assalamualaikum, hai penonton YouTube, teman-teman apa kabar? Semoga dalam keadaan baik dan sehat ya. Alhamdulillah hari ini aku bisa share kegiatan aku lagi, kegiatannya ibu rumah tangga. Nah teman-teman, ini tuh kegiatan aku di siang menuju sore hari ya. Tadi tuh aku udah selesai masak, cuma sengaja nggak aku videoin. Jadi hari ini tuh aku masak ada tumisan sayur seperti biasa ya, tumisannya dicampur-campur. Ini tuh ada brokoli, terus juga wortel, putren, sama ada sisaan sedikit bakso. Jadi ya udah semuanya aku campurin aja. Nah terus di sebelahnya lagi itu tuh ada tempe, tahu, terus juga teri, sama ada kacang tanah juga gitu ya. Pokoknya aku campurin semuanya. Nah ini karena berhubung udah siang menuju sore gitu ya, aku tuh belum makan. Jadi ya udah aku langsung aja mau makan dulu sebelum lanjut beraktivitas lagi. Oh ya, ini tuh masakan aku hari ini sisaan dari food prep minggu lalu ya teman-teman. Dan sebenarnya minggu kali ini tuh aku nggak ada food prep sama sekali. Soalnya kemarin-kemarin aku tuh nggak masak-masak ya. Tapi kalau misalkan nggak masak itu bukan berarti benar-benar nggak masak teman-teman. Paling kalau misalkan mau makan cuman goreng telur gitu ya. Udah gitu kemarin juga suami aku lagi pengen makan sate katanya. Jadi ya udah kemarin itu kita juga beli aja gitu untuk makan. Nah terus kemarin harinya malah suami aku pengen makan ikan asin. Jadi ya udah kita makan ikan asin aja sama sambal dan lalapan juga udah enak banget ya teman-teman. Makanya untuk minggu kali ini emang aku tuh nggak food prep sama sekali ya. Paling kalau misalkan lagi butuh pengen makan apa baru deh beli dadakan aja gitu. Insya Allah sih besok suami aku libur kerja, aku niatnya mau ke pasar soalnya stok perbawangan, cabe itu tuh udah pada habis semua ya teman-teman. Makanya aku pengen belinya di pasar aja, sekalian mau ngecek-ngecek harga pasar gitu ya. Karena kan ini udah menuju akhir tahun, Natal juga pasti ya gitulah ya, namanya bahan pokok pasti ada naik dan turunnya. Dan ini setelah selesai aku makan, sekarang aku lanjut aja mau bikin cemilan. Sebenarnya sih aku pengen bikin cemilan ini udah dari beberapa hari yang lalu ya teman-teman. Cuma ya gitu ngumpulin moodnya dulu. Makanya hari ini baru mau aku bikin. Ini tuh aku mau bikin pai susu ya. Jadi aku tuh ngeliat resepnya dari Instagram. Cuman aku lupa nama Instagramnya tuh apa. Nah di sini tuh aku pakai 10 sendok tepung terigu, terus juga margarin 5 sendok, sama aku pakai susu SKM ya 2 sendok aja. Pokoknya aku lihat resepnya sih kayak gitu ya teman-teman. Nah ini semuanya udah aku masukin, terus ya udah aku mau diulenin dulu. Nah tadi aku tuh nggak telaten ya pakai sendok, makanya ya udah pakai tangan aja. Ini tangan aku udah bersih, aku cuci ya, jadi nggak usah khawatir. Nah ini menurut aku tuh kayak kurang gimana gitu ya si adonannya, makanya tadi aku tambahin sedikit margarin lagi. Dan ini untuk adonannya menurut aku udah cakep banget ya, udah mulus. Soalnya tadi pas aku pakai margarin cuma 5 sendok itu kayak yang nggak bisa nyatu gitu ya adonannya. Makanya tadi aku tambahin satu lagi margarin, maksud aku 1 sendok lagi mungkinnya kurang lebihnya. Dan ya udah sekarang aku lanjut aja mau cetak di teflon ya teman-teman. Karena emang aku tuh belum punya cetakan buat bikin kue gitu ya, kayak misalkan loyang ataupun cetakan pai susu kayak gini. Jadi ya udah aku mau pakai teflon aja biar gampang juga gitu ya dibentuknya. Sebenarnya sih kalau misalkan punya cetakan pai susunya atau punya loyang gitu ya, bisa di oven ya teman-teman. Karena berhubung emang aku nggak ada, jadi ya udah aku pakai teflon aja manual. Nah ini setelah aku bentuk tadi ya, aku tuh nggak telaten buat di videoinnya karena emang ini lumayan lama banget aku ngebentuk di teflonnya karena agak susah gitu teman-teman, kayak kurang rapi gitu ya. Jadi ya udah ya, ini tuh udah menurut aku udah rapi. Jadi ya udah tadi tuh aku bolong-bolongin dulu ya si adonannya pakai garpu. Dan untuk si adonannya tadi aku sisihin dulu ya teman-teman. Sekarang aku lanjut lagi buat bikin adonan flaknya. Di sini tuh aku pakai 3 bungkus susu ya. Cuma kalau misalkan teman-teman mau bikin juga dan kurang suka yang rasanya terlalu manis, bisa pakai 2 bungkus aja ya untuk susunya. Terus juga aku tuh pakai 1 butir telur dan aku tambahin sama kurang lebih 10 sendok
air biasa gitu ya teman-teman. Nah ini tadi aku tuh lupa ya, pantesan kata aku kayak ada yang lupa apa gitu ya pas aku lagi ngocok-ngocok si telurnya. Ternyata aku lupa nambahin tepung maizena, makanya tadi aku tambahin 2 sendok makan tepung maizena. Nah sekarang untuk adonan flaknya udah jadi, langsung aja aku tuang ke atas si adonan yang pertama tadi ya teman-teman. Terus aku nyalain juga untuk kompornya. Nah ini aku pakai api yang cenderung kecil banget ya, biar nanti tuh nggak gosong untuk bagian bawahnya. Nah ini singkat cerita, alhamdulillah udah mateng teman-teman. Cuma ini nggak tahu kenapa ya, ada sedikit bagian yang kelihatan berbusa gitu dan agak menggumpal juga, kayaknya sih dari putih-putih si telurnya itu ya. Cuma nanti kalau misalkan udah dingin jadi nggak kelihatan sih, jadinya cakep gitu. Oh iya tadi tuh aku juga saring sebenarnya ya untuk si adonan flaknya, cuma nggak tahu kenapa malah jadi kayak gini. Nah ini aku lagi pengen keluarin dari si teflonnya ya teman-teman, cuma kayaknya agak susah soalnya ini kan baru banget aku matiin gitu ya dari si kompor, mungkin dia masih nempel gitu ke teflonnya. Makanya ini tuh nunggu sampai benar-benar dingin baru nanti dipindahin ke tempat yang lain. Nah ini karena udah dingin banget ya, dan ya udah aku pindahin ke piring, alhamdulillahnya bisa, tapi agak retak juga di bagian pinggirnya, tapi nggak apa-apa soalnya menurut aku emang agak susah gitu ya buat ngeluarin dari teflonnya. Jadi ya udah, ini langsung aja mau aku potong-potong, walaupun ini tuh potongannya jadi nggak rata ya teman-teman, jadi sebagiannya itu kelihatan lebih besar dari yang sebelahnya. Nah ini pas aku lagi potong ternyata dia tuh agak copot, bukan agak copot, emang copot. Jadi ya udah, ini langsung aja aku mau cobain dulu untuk pinggiran yang copotnya. Ini tuh kelihatannya garing banget ya, alhamdulillahnya tuh menurut aku sih ini tuh cakep ya teman-teman, baru pertama kali bikin tapi alhamdulillah udah berhasil. Walaupun bentukannya nggak sempurna tapi boleh lah ya. Nah ini lagi aku potong-potong dulu, pokoknya ini tuh aku potongnya kayak gini aja ya. Sebenarnya sih aku lagi bingung ini tuh mau motongnya pakai pisau atau pakai apa gitu, soalnya pas pakai pisau ini dipotong kelihatan sendiri ya teman-teman, bagian pinggirnya tuh pada copot. Tapi ya udahlah ya, nggak apa-apa karena kan emang buat makan sendiri. Oh ya teman-teman, buat kalian yang mau coba resepnya juga boleh ya dibikin di rumah. Ini tuh enak banget, cocok deh pokoknya buat cemilan anak-anak. Pokoknya buat teman-teman yang mau bikin, kalau misalkan kurang suka sama manis, boleh pakai susunya tuh jangan terlalu banyak ya. Dan dijamin pasti bakal berhasil, soalnya ini juga aku baru pertama kalinya bikin teman-teman. Alhamdulillah udah berhasil walaupun bentukannya nggak rapi. Nah ini aku tadi juga pakai susunya emang lumayan agak banyak karena suami aku tuh suka banget sama yang manis-manis, makanya daripada nanti dia komplain kurang manis gitu ya, jadi tadi aku pakai susunya lumayan agak banyak. Tapi kalau nanti menurut dia masih kurang manis juga, jadi aku bilang aja makannya sambil liatin aku. Jadi biar kerasa manisnya gitu ya. Nah ini sekarang lagi aku mau cobain dulu ya teman-teman. Pokoknya ini tuh menurut aku udah cakep banget ya. Atasnya itu mulus, terus bagian bawahnya juga nggak gosong karena emang aku tuh tadi pakai api yang kecil banget gitu. Jadi alhamdulillahnya jadi nggak gosong. Nah ini tadi aku bikin kurang lebih tuh durasi untuk manggangnya itu kalau nggak salah sekitaran 1 jam ya teman-teman. Emang agak lama banget karena kan emang pakai api yang kecil. Dan ini sekarang langsung aja mau aku cobain dulu gimana rasanya, dan alhamdulillah rasanya enak banget teman-teman, masya Allah. Adonan kulitnya empuk, nggak keras dan nggak lembek juga ya. Terus juga untuk flanya lembut banget. Pokoknya teman-teman wajib banget bikin sih kalau menurut aku, dan ini tuh bikinnya gampang banget ya. Terus juga untuk bahan-bahannya mudah didapat dan murah juga kalau menurut aku. Apalagi kalau di rumah bahan-bahannya emang udah ada, jadi langsung aja deh ya cus bikin. Nah ini untuk bagian bawahnya tuh bisa dilihat sendiri ya teman-teman, ini tuh nggak gosong.
Alhamdulillah kegiatan aku di dapur udah selesai, dapur aku juga udah bersih dan rapi lagi. Pokoknya tadi selesai masak-masak, aku langsung bersihin aja untuk dapurnya, cuma sengaja nggak aku videoin. Nah sekarang aku lanjut lagi untuk kegiatan yang lain ya teman-teman. Sebenarnya tadi tuh sambil bikin kue, aku juga sambil beberes rumah gitu ya. Aku ngepel, nyapu, dan hari ini juga aku tuh lagi ganti spray teman-teman. Nah untuk spraynya itu sebenarnya udah aku pasang. Nah sekarang lanjut lagi aja, aku mau gelar untuk karpet. Jadi beberapa hari yang lalu kan suami aku libur kerja, terus aku minta tolong buat cuci karpet. Kebetulan juga kan udah kotor gitu ya, udah nggak nyaman dipakainya, agak gatel, makanya aku minta tolong buat dicuci. Nah karena emang sekarang cuaca lagi hujan terus ya teman-teman, makanya kemarin itu si karpetnya kurang kering sempurna. Jadi ya udah aku gantung aja di kamar sebelah gitu ya, biar kering juga. Nah sekarang baru deh aku gelar lagi untuk karpetnya. Dan sekarang dilanjut aja, aku mau pasang juga untuk sarung bantal. Tadi untuk spraynya kan udah aku pasang ya, tapi untuk sarung bantalnya belum, makanya ya udah sekarang aku mau pasang dulu. Nah ini tuh aku pasang sarung bantal, cuma bantal-bantal aku aja. Untuk bantal suami aku tuh nggak pasangin sarung temen-temen. Karena aku tuh lupa ya, ini tuh nggak ada sarung bantal untuk gantinya, soalnya dua-duanya itu kotor semua. Jadi kemarin-kemarin emang aku tuh nggak nyuci teman-teman, bukan nggak nyuci ya, belum nyuci gitu ya. Makanya aku lupa ini tuh ternyata nggak ada gantinya. Jadi ya udah besok mau aku cuci dulu, nanti kalau udah selesai baru aku pasang. Soalnya untuk spray yang sebelumnya juga emang belum aku cuci teman-teman. Jadi ya udahlah biarin aja. Nah ini kegiatan aku alhamdulillah udah selesai semua. Sekarang aku mau tutup dulu hordeng karena emang ini kan udah sore gitu ya. Di luar juga mendung banget, terus hujan, makanya ya udah aku tutup.